Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Gimana? Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya semua? Baik, sehat Baik. semua? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Kabarnya baik semua. Sehat ya, mudah-mudahan sehat seterusnya ya, baik seterusnya. Ya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran praktik kegiatan pembelajaran kita melalui Google Meet pada hari ini adalah atas dasar diselenggarakan oleh ya kampus Universitas Pancasakti ya Tegal, Jawa Tengah. Tunggu ya. Nah, iya ini seperti ini ya. Nah, ini baru kelihatan. Ini adalah formulir ya. Formulir Ibu pendaftaran mengikuti ujian kinerja pada hari ini. Dan pada hari ini Ibu menggunakan seragam hitam putih ya dalam rangka mengikuti kegiatan ujian kinerja yang diselenggarakan oleh ya dosen dosen pembimbing ya, dosen kerjasama dengan SMAN 10 Kota Bekasi ya. Ya, dengan kalian ini Ibu ambil sebagai Ibu ikut sertakan sebagai peserta didik ya untuk bisa melancarkan kegiatan praktek pembelajaran pada hari ini. Kelihatan ya. Nah, ini foto Ibu nih, ada barcode-nya. Ya, tulisannya tidak terlihat ya. Nah, ini adalah formulir ya. Ibu dalam rangka mengikuti ujian kinerja pada hari ini. Baik, semua bergabung ya. Sudah ada 27 siswa. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga. Yaitu kita akan mempelajari tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Ya, ini gabungan dari topik ya, Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, di pertemuan ketiga. Kalau baik, sebelum Ibu mulai materi, ya di sini Ibu akan terlebih dahulu ya absensi siswa ya hadir pada hari ini akan Ibu absen dulu ya, nama-namanya Ibu akan panggil ya. Silakan kamera dibuka ya. Terus ini yang pertama absennya Azril Ilham, ada Azril Bu, hadir, Ilham. Bu. Hadir, Bu. Oh iya, ya baik. Alexa, yang mana Alexa? Hadir, Bu. Ada Alexa? Ada, Bu, hadir, Bu. Oh ya, Alexa. Iya. Baik, Alipa. Hadir, Ibu. Oh iya, bagus, semangat. Suara. Almira, ada? Hadir, Bu. Oh iya, Almira ada ya. Baik. Almira ada ya. Anastasia. Hadir, Bu. Mana ya? Oh ya. Baik, ya. Bagus ya. Azahra ada? Hadir, Bu. Ya. Ada. Ya, Zahra. Ini ada yang baru masuk nih. Apa Satrio ya? Ya, selamat gabung Satrio. Ya, Carlo mana? Carlo mana? Iya. Iya, Carlo ada ya. Baik. Cindy ada? Iya, Cindy. Iya, ada Bu hadir. Ya. Dwi Wulan. Hadir. Oh iya. Iya, Dwi. Iya, Hadir, Ibu Bu. kedengeran. Iya. Baik, Dwi. Elizabeth. Elizabeth mana? Masih di istana ya? Coba Hadir, dipanggil. Bu.
Iya, Hadir, nggak apa-apa Bu. ya, Ibu suka bercanda ya. Iya, terus Enrico. Mana Hadir, Bu. Enrico? Iya, ada Hadir. Enrico, iya. Iya, bagus. Paki. Paki mana Paki? Ada Paki? Hadir, Bu. Oh, yang mana Ada, ya Paki? Bu. Oh iya, itu ya. Ya, baik. Gabriela. Mana Gabriela? Oh iya, ada. Ini si kembar nih. Galang Gilang. Gilang Galang. Hadir, Bu. Mana Galang? Hadir, Bu. Oh iya. Gilangnya mana? Hadir, Bu. Ada. Ayo, Bu. Gilang. Oh iya. Iya. Jessica. Hadir Ibu. Iya. Jessica ya. Iya, baik. Kera, mana Kera? Hadir Ibu. Iya. Mana Kera ya? Oh iya. Hadir Ibu. Iya. Selingak-selinguk. Baru kelihatan itu pojok kanan ya. Kera, ya. Haidar. Haidar, mana Haidar? Ada, belum bergabung. Ya, Siapa Ibu Bu? lewatkan ya. Haidar. Saya gabung Bu. Haidar. Saya hadir Bu. Oh, begitu. Iya, ya. Berarti ada Haidar. Iya, bagus ya. Marta. Hadir, Marta. Miss. Saya, Ah, Miss. iya. Iya. Iya, Marta. Naswa. Hadir, Bu. Iya, ada ya. Naswa. Naila. Naila, mana Naila? Hadir Bu. Ada. Oh, iya. Baik. Ninda. Ninda ada? Hadir Ibu, hadir. Iya, Ninda. Baik. Iya, Rahma. Hadir, Ibu. Iya. Baik. Rifki. Hadir. Iya. Ada. Salwa. Hadir, Salwa. Ibu. Hadir, Ya, Bu. Satria. Ya, Salwa ada ya. Baik. Satria. Oh, tadi baru bergabung ya. Mana Hadir, Satria? Bu. Oh iya, baik. Si Nural. Si Miss, si Nurat lagi izin, Miss. Oh iya, iya. Izin ya. Baik. Suci. Suci Hadir, ada. Oh iya. Ya. Tessa. Hadir, Bu. Nah, ya. Tessa. Winda. Hadir, Bu. Iya, Winda. Ya, baik, baik ya. Untuk hari ini ada empat siswa ya. Ada 4 siswa yang masih belum bergabung ya. Baik, kita tunggu infonya nanti ya. Kalian absen selanjutnya nanti di Google Classroom. Baiklah ya, peserta didik yang budiman semuanya. Ya, Ibu akan lanjutkan setelah Ibu absensi tentunya akan Ibu informasikan bahwasanya tetap ya sebagai sekolah yang berwawasan adiwiyata itu kita tidak boleh lupa ya, harus selalu terus membiasakan ya hidup ya dalam ruangan itu dibiasakan dalam keadaan bersih. Kalau ada sampah-sampah ya, kotoran-kotoran itu dibersihkan. Jadi kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran juga rasanya nyaman aja gitu ya. Ya, terus berikutnya juga tidak lupa ya dalam rangka untuk kesehatan ya, dalam hal kesehatan kita harus terus setiap hari menjaga kesehatan ya yang sesuai dengan protokol kesehatan ya, untuk tetap berada di rumah. Nah itu ya sebagai bahan wawasan lingkungan kita yang standar adiwiyata dan juga standar kesehatan kita menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ya, untuk dalam rangka kita menghindari atau menjauhi penyakit menular ya, seperti wabah atau virus COVID-19. Ya, untuk yang
belum terpapar harus bersyukur, harus betul-betul dijaga ya. Dan bagi yang sudah pernah misalkan ya, pernah terpapar COVID seperti contohnya Ibu nih pernah ya 6 bulan yang lalu pernah itu ya. Tapi Ibu dalam keadaan tanpa gejala ya pernah terpapar. Ini pun ya harus lebih-lebih lagi menjaga kondisi kesehatannya, kebersihannya. Ya, baik itu saja kasih internet. Iya, sudah kelihatan ya? Ya, baik Sudah, akan Bu. kita lanjutkan. Oh, sudah. Ya, baik terima kasih ya. Ya. Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Ini materi kita tentang lembaga pemerintah non kementerian. Jadi ini merupakan istilahnya pembantu yang membantu presiden, ya lembaga atau institusi yang membantu presiden bertanggung jawab kepada presiden yang lingkupnya adalah non kementerian. Nah, jadi ini sebagai tenaga khusus gitu ya, khusus yang membantu presiden untuk bisa mengelola kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini lembaga pemerintah non kementerian. Ya, jadi lembaga ini dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Ya, ini ya lembaga ini ya. Lembaga pemerintah non kementerian. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Ya, jadi disesuaikan lah gitu ya. Kira-kira apa-apa saja yang dibutuhkan ya untuk bisa melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam pemerintahan. Ya, jadi lembaga pemerintahan yang berdasarkan peraturan presiden ini itu peraturan perundang-undangannya itu adalah Kepres nomor 103 tahun 2001 ya, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non kementerian. Ini ya Kepres nomor 103 tahun 2001 ya, tentang lembaga pemerintah non kementerian. Atau disingkat istilahnya LPNK. Nah, untuk LPNK ini dahulu itu bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen atau LPND dulu ya, non departemen. Kalau sekarang non kementerian istilah barunya. Nah, LPNK ini ya, LPNK atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian ini adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden ya atas instruksi dari presiden. Nah, kepala LPNK ini ya, kepala lembaga pemerintahan non kementerian ini itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ya, tentunya melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan. Ya, jadi lembaga ini ya di bawah kementerian ini tentunya dikoordinasikan oleh menteri ya, oleh menteri negara. Nah, dalam sejarah lembaga-lembaga yang termasuk LPNK ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Ya, mulai dari perubahan nama, logo, ya. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga mengalami perubahan posisi tanggung jawab atau koordinasi. Di antaranya pernah berada di bawah organisasi, ya, departemen, kementerian, sampai berdiri otonom untuk saat ini ya. Jadi mandiri, sudah otonom untuk saat ini, yaitu sebagai LPNK, yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Beberapa juga diantaranya pernah dulu ya di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda dan di bawah naungan pemerintah kolonial Jepang sebelum tahun 1945 ya, untuk LPNK ini. Jadi
sejarahnya sudah cukup lama ya, dari sebelum zaman kemerdekaan. Nah, ini. Berikutnya, nah ini adalah contoh lembaga pemerintah non kementerian. Ya, seperti di sini ada ya BPS, BKPM, Bulog, dan Baranti, ini di bawah koordinasi Menteri Menko bidang perekonomian. Ada Lemsanek, ini di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan. Ada BPN. Ya, ini di bawah naungan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Ada BPOM. Ya, itu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, di bawah naungan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Ada Perpusnas, itu di bawah naungan Menteri Pendidikan Nasional. Ada LAN, BKN, dan ANRI. Ya, ini di bawah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Ada Bapedal di bawah naungan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Badan Pengendali Lingkungan ya. Ada lagi LIPI 8, BPPT, Batan, BPTEN, Bakor Sutanal, dan BSN. Ya, ini tentang penelitian. Ini tentunya di bawah naungan koordinasi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Ya, ini ya. Nah, mengenai struktur ya, kalau kemarin minggu yang lalu ya kita menelaah tentang Kementerian Negara, inilah strukturnya ya. Ya. Kementerian Negara dan LPNK ini tentunya memiliki struktur organisasi yang berbeda. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Ya, di dalam Kemenak, struktur kementeriannya itu terdiri dari menteri, ya. Menteri itu sebagai pimpinan. Nah, di sini ya, atasan pimpinan. Terus sebagai wakil pimpinan itu adalah sekjen, wakilnya, sekretaris jenderal. Kemudian ada dirjen, direktur jenderal ini sebagai pelaksana. Ada juga irjen, ya. Inspektorat Jenderal itu sebagai pengawas, dan ada juga badan atau pusat. Ini secara umum. Nah, untuk materi tentang lembaga pemerintah non kementerian di sini ya, ini ada paling atas adalah kepala ya. Itu sebagai atasannya ya. Terus di bawah kepala itu ada sekretaris umum. Ya, yang membawahinya ya, di bawah kepala. Ada lagi di sini ada tentang deputi dan unit pengawasan. Nah, ini ya struktur kelembagaan itu lembaga pemerintah non kementerian. Ya, ini demikianlah ya secara sekilas yang dapat Ibu sampaikan mengenai lembaga pemerintah non kementerian. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya, tentunya kalian nanti ya dapat membaca buku yang sudah disediakan atau melalui internet, itu banyak ya literasi tentang lembaga-lembaga pemerintah non kementerian. Ya, ini ya. Baik, untuk materi sekian saja dari Ibu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk lebih detailnya lagi juga kita alihkan ya pada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan mengadakan diskusi ya, diskusi problem based learning. Ya, yaitu nanti akan ada kelompok 2 di sini yang akan menayangkan ya, mempresentasikan hasil laporan diskusi kelompoknya ya untuk kelompok 2. Nanti setelah ini silakan ya untuk kelompok 2 dan juga nanti ada jalur atau sesi tanya jawab. Silakan ya, barangkali ada yang ingin memahami lebih dalam lagi untuk bertanya. Ya, ada nanti ya setelah presentasi ada sesi tanya jawab. Ya, baiklah, akan kita lanjutkan ya untuk sesi berikutnya, yaitu pada kelompok 2
Ya, pimpinan kelompok 2 silahkan ya untuk membacakan presentasi. Kalaupun ada yang ingin bergantian membacanya silahkan. Ya, kalau bisa diperkecil gitu ya, diringkas-ringkas ya hasil laporannya untuk membacakan di presentasinya. Artinya yang inti-inti saja ya untuk membacanya. Silakan ya waktu dan tempat. Siapa yang akan mewakili kelompok 2, Ibu persilakan. Nah, sebelumnya Ibu tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Baik, langsung saja ke kelompok 2. Waktu dan tempat Ibu persilakan. Ibu stop dulu ya share-nya. Winda bisa dimulai share screen-nya. Udah bisa dimulai kan? Udah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pasti masih semangat kan buat dengerin presentasi dari kelompok 2. Gak usah berlama-lama lagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang pemecahan masalah penyelundupan barang ilegal di Indonesia. Di sini kami akan membahas mulai dari pembuka yang terdiri dari rumusan masalah dan tujuan, lalu ada pembahasan yang berisi faktor penyebab yang berisi penyebab masyarakat suka barang ilegal, serta cara menangani permasalahan ini. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita langsung aja ke rumusan masalah dan tujuan yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Librianti. Rumusan masalah yang pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya penyelundupan barang secara ilegal? Yang kedua, mengapa masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan barang hasil penyelundupan secara ilegal? Dan yang terakhir, bagaimana cara menangani masalah penyelundupan barang secara ilegal? Tujuannya, yang ke-1, mengetahui faktor penyebab terjadinya penyelundupan barang secara ilegal. Yang kedua, mengetahui penyebab mengapa masih banyak barang ilegal yang dijual di pasaran. Dan yang ketiga, mengetahui cara mengatasi penyelundupan barang secara ilegal. Mengetahui faktor penyebab terjadinya penyelundupan barang secara ilegal. Pada dasarnya, memang faktor keuntungan besar dan mencari kesempatan menjadi alasan penyelundupan barang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, faktor lain juga bisa menjadi pendukung terjadinya kasus penyelundupan barang ini. Sehingga memang perlu diperhatikan tidak hanya pada pemerintah, tetapi juga berbagai sektor lainnya yang terkait agar bisa saling merangkul untuk mengatasi masalah penyelundupan barang ini secara lebih optimal. Berikut beberapa penyebab yang dapat meningkatkan penyelundupan di Indonesia, yaitu adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang yang ada di dalam atau di luar negeri. Tentunya hal ini erat kaitannya dengan keuntungan materi beberapa pihak, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyelundupkan barang tersebut agar dapat dijual di Indonesia. Lebih murah namun tetap untung besar. Adanya barang tersebut dilarang untuk diimpor atau diekspor dengan berbagai alasan yang sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pihak pemerintah. Namun ternyata larangan tersebut justru membuat beberapa pihak tertarik untuk menyelundupkannya. Penetapan tarif untuk impor atau ekspor barang yang semakin meningkat tentu menjadi alasan yang kuat bagi pihak yang ingin menyelundupkan barang. Dengan melakukan penyelundupan, maka mereka tidak perlu mengeluarkan budget tambahan untuk membayar bea cukai sesuai ketetapan yang telah dibuat sebelumnya. Adanya permintaan pasar yang besar, tetapi pasokan bahan baku tidak ada atau jumlahnya sedikit. Maka jika berpikir untuk keuntungan perusahaan, maka akan menambah bahan baku secara impor meskipun dengan cara yang ilegal atau tidak sesuai aturan yang berlaku. Adanya berbagai penyebab tersebut memang membuat pemerintah perlu melakukan pertimbangan kebijakan yang tepat. Penertiban dan pemberian sanksi yang
yang diberlakukan untuk para pelanggar atau penyeludup tentu haruslah tegas, sehingga akan ada efek yang optimal dan positif sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Jadi jangan sampai penyebab tersebut justru terus-menerus dijadikan alasan untuk menyeludupkan barang tertentu. Apalagi hal yang perlu diperhatikan adalah dampak besar yang diakibatkan dari penyeludupannya, barang tersebut sangat merugikan negara. Jadi hanya pihak tertentu yang mendapatkan untung, sementara negara mendapatkan kerugian yang tentunya akan sangat berefek pada banyak sektor lainnya. Hal ini yang memang tidak dipertimbangkan oleh oknum yang hanya ingin mendapatkan keuntungannya sendiri dengan melakukan penyeludupan barang tersebut. Selanjutnya, mengapa masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan barang hasil penyelundupan secara ilegal? Upaya penanggulangan masalah penyelundupan dihadapkan pada kendala, yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya. Meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih international mind, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produk dari dalam negeri. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun dieksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum penyelundupan barang ke Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara menangani masalah penyelundupan barang secara ilegal? Cara yang paling penting untuk mengatasi barang selundupan alias barang ilegal ke Indonesia yaitu dengan memperketat pengawasan pada setiap pelabuhan yang menerima barang. Karena biasanya barang selundupan lewat melalui pelabuhan. Selain itu ada cara menaikkan biaya bea cukai agar tidak sembarang orang dapat membayar. Dan juga semakin memperketat pengecekan barang yang akan masuk bila barang tidak memiliki kejelasan dan sesegera mungkin ditindaklanjuti. Lalu kita sebagai orang-orang juga harus berhenti menggunakan barang ilegal karena bila peminatnya turun, maka produsen tidak akan lagi memproduksi atau mengirim barang selundupan. Nah, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu dengan kata lain, penyelundupan barang secara ilegal terjadi karena adanya faktor keuntungan besar dan mencari kesempatan menjadi alasan penyelundupan barang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Faktor yang membuat penyelundupan barang terjadi secara terus-menerus juga akibat dari masyarakat yang kurang memberikan partisipasinya. Meskipun media massa cukup membuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih international minded, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memperketat pengawasan pada setiap pelabuhan yang menerima barang dan juga semakin memperketat pengecekan barang yang akan masuk bila barang tidak memiliki kejelasan sesegera mungkin ditindaklanjuti. Lalu kita sebagai orang-orang harus berhenti menggunakan barang ilegal karena bila peminatnya turun maka produsen barang ilegal tidak akan lagi memproduksi atau mengirim barang selundupan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan ya, boleh. Langsung saja ya. Mengapa penyelundupan barang ilegal dapat merugikan negara? Itu. Oke, aku jawab ya pertanyaan dari Enrico. Mengapa penyelundupan barang secara ilegal dapat merugikan negara? Penyelundupan barang secara ilegal memang sangat merugikan negara dalam bidang ekonomi karena terganggunya pasar domestik. Bahkan pada tahun 2019 sempat ditemukan 17.716 kasus penyelundupan berbagai macam barang dengan kerugian sebesar 4,772 triliun rupiah. Dengan ini sangat jelas bahwa penyelundupan barang secara ilegal sangat merugikan negara. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, bagus pertanyaan. Saya mau nanya. Ya, silakan langsung, boleh. Saya Pakai.
Ya, silakan. Apakah ada ancaman pidana bagi orang-orang yang melakukan penyelundupan barang secara ilegal? Oke, saya Fakih, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Ancaman pidana dan denda kejahatan perdagangan barang selundupan itu diatur dalam UU nomor 10 tahun 1995 dan kemudian mengalami perubahan lewat UU Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Dan dalam pasal 102 UU nomor 17 tahun 2006 di dalamnya terdapat dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan pidana paling panjang selama 10 tahun. Dan pidana paling sedikit, pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Apa tujuan oknum-oknum melakukan penyelundupan barang secara ilegal? Oke, makasih Gilang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Gilang. Tujuannya itu oknum-oknum tersebut sendiri pun mencari barang murah karena memang beberapa barang di Indonesia tuh masih terbilang mahal. Selain mendapatkan barang yang lebih murah, mereka juga bisa dapat keuntungan dari penjualannya. Itu dia jawabannya. Ya, gimana Gilang? Terima kasih jawabannya. Sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, jelas? Atau bagaimana? Sudah jelas. Oh iya, baik. Iya, baik ya. Ibu cukupkan ya 3 penanya saja ya, karena ini waktunya juga ya. Sebentar lagi akan habis. Baik ya. Untuk diskusi kita kali ini ya, kalian sudah bagus ya dalam memaparkan hasil presentasinya. Kelihatan semangat semua ya, aktif semua. Terima kasih, bagus ya. Juga yang bertanya maupun yang menjawab ini juga kelihatannya bagus-bagus ini pertanyaannya ya. Waduh, ini intelek kelihatan nih bahasanya nih ya. Bisa menjawab dengan baik ya. Iya, terima kasih ya kalian semua. Sudah antusias mengikuti kegiatan diskusi pada hari ini. Apakah itu mengenai mengapa penyelundupan barang secara ilegal itu bisa merugikan negara? Jelas ya, jelas negara itu akan sangat rugi, bukan hanya miliaran tapi triliunan ya. Kalau cara seperti itu tidak bisa diberantas, istilahnya ya, dihilangkan gitu ya, diawasi dengan ketat. Ya ini negara itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, seperti itu. Ya juga, ya itulah ya. Juga ini intinya, ya inti dasarnya itu adalah bagaimana ini ya untuk mengatasi hal tersebut atau penyelundupan barang secara ilegal ini, ya untuk bisa tidak ada lagi lah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berbuat seperti itu ya, menyelundupkan barang secara gelap, ya menjual barang dengan tanpa izin gitu ya, tanpa melalui prosedur ya. Ini intinya adalah pemerintah yang pertama, kedua pengusaha gitu ya, yang ketiga adalah masyarakatnya. Ini harus bersinergi dalam rangka untuk mengatasi maraknya penyelundupan barang secara ilegal yang sering terjadi di Indonesia. Nah, ini tentunya solusinya adalah dengan kita lihat mental petugas kita ya dalam menghadapi bujukan, ya rayuan oleh oknum-oknum penyelundup. Ya itu harus kuat, ya harus kuat mental. Jangan mudah terpengaruh gitu ya. Ini juga agar tidak, ya kalau mentalnya kuat terhadap rayuan atau bujukan oknum-oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab, penyelundup ya dan lain sebagainya, ini supaya kalau mental kuat itu agar tidak menjadi sasaran empuk mereka ya, terutama bagi para penyelundup itu ya. Begitu juga oleh pemerintahnya ya, oleh petugas-petugas ini tentunya pemasukan dan pengeluaran barang itu harus diteliti terlebih dahulu ya, juga harus diawasi secara ketat
Ya, nggak hanya prokes aja ya untuk sekarang ini, harus ketat, harus ketat. Begitu juga ya, keluar masuk barang, ya penyelundup-penyelundup itu harus diawasi secara ketat, yaitu melalui syarat dokumen yang sah atau legal. Nggak asal main masuk, asal jual barang saja ya, begitu mudahnya di Indonesia. Harus ada syarat dokumen yang sah atau legal. Ya, begitu juga ya. Ini juga oleh pemerintah mengenai pengawasan dan keamanan ya, yang oleh pemerintah itu harus penuhnya optimal, itu harus dilakukan oleh pemerintah ya, betul-betul optimal ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir penyelundupan barang secara ilegal, ya, untuk mengurangi atau menghilangkan lah gitu ya, para penyelundup-penyelundup itu ya, menjual barang secara murah gitu ya ke Indonesia. Nah, kita tahu bahwasanya wilayah perbatasan itu adalah merupakan beranda depan Republik Indonesia. Ingat ya, wilayah perbatasan. Ya, jadi ini yang memerlukan penanganan dan penjagaan secara serius ya oleh pemerintah, oleh pengusaha ataupun masyarakat. Ini ya, jadi peran dan tanggung jawab yang sama ya untuk mengatasi wilayah perbatasan, baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini dalam rangka untuk memajukan kawasan perbatasan. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi penyelundup barang gelap yang masuk dengan mudahnya ke Indonesia tanpa melalui prosedur yang jelas atau tanpa memiliki syarat dokumen yang sah atau legal. Nah, itu ya. Baik, Ibu kira itu saja. Ibu menyimpulkan ya kegiatan diskusi kita hari ini. Untuk selanjutnya, ya. Tapi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih, bagus ya untuk semua. Kita tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Ya, ayo. Segilang senyum-senyum tuh ya. Iya, bagus ya. Nah, aktif semua, hebat ya. Bisa melaksanakan diskusi pada hari ini dengan baik dan lancar. Terima kasih semuanya, alhamdulillah ya. Nah, baik. Untuk berikutnya, nanti LKPD itu lembar kerja. Kalian kerjakan di rumah saja ya. Mengingat bahwasanya untuk di sini waktunya tidak cukup, jadi Ibu arahkan untuk dikerjakan di rumah saja ya. Nah, LKPD-nya nanti Ibu share untuk kalian kerjakan di rumah. Minggu yang akan datang akan Ibu periksa ya tugas kalian mengerjakan LKPD di kegiatan pembelajaran topik ketiga. Nah, baiklah ya, dari Ibu itu saja. Terima kasih atas antusias kalian, perhatiannya untuk mengikuti pembelajaran topik ketiga pada hari ini. Terima kasih semuanya. Barangkali kalau ada yang ingin dibicarakan silahkan ya. Nah, Ibu ingatkan untuk minggu depan kita akan lanjutkan tentang yaitu nilai-nilai Pancasila ya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi tentang aktualisasi Pancasila ya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi ya pengaktualisasian tentang nilai-nilai Pancasila untuk minggu depan ya. Baik, gimana? Sudah cukup? Apa bagaimana? Iya, kalau sudah baik ya. Nanti absensinya Ibu tunggu lagi. Yang belum bergabung barangkali ada yang ketinggalan izin dan lain sebagainya. Ibu tunggu di Google Classroom ya. Ya baik. Salam jumpa kembali ya. Ibu cukup tutup ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang ingin izin lab, silakan boleh ya. Terima kasih. Untuk berganti mata pelajaran berikutnya. Iya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Ya, Makasih Bu. terima kasih. Sampai ketemu ya. Terima kasih Bu.